Halo, selamat datang di Caira Podcast. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua di episode kali ini. Kita akan membahas topik yang cukup menarik dan penting, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang ketenagakerjaan maupun HR, yaitu mediasi, solusi efektif menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kenapa topik ini penting? Karena perselisihan dalam hubungan kerja bisa terjadi kapan saja, dan memahami cara menyelesaikannya adalah kunci agar hubungan antara perusahaan dan karyawan tetap harmonis. Jadi, buat kamu yang lagi mengurus manajemen perusahaan atau sedang bekerja di bidang SDM, episode ini wajib kamu simak sampai akhir. Oke, kita mulai dari pengertian dasar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Sederhananya, ini adalah konflik yang muncul dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari perbedaan interpretasi aturan, perjanjian kerja, sampai ke hak-hak karyawan yang dipermasalahkan. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang perlu kita ketahui. 1. Perselisihan hak. Ini berkaitan dengan hak-hak karyawan yang diatur oleh undang-undang atau perjanjian kerja, misalnya soal upah dan cuti. 2. Perselisihan kepentingan. Biasanya muncul saat perusahaan dan karyawan tidak sepakat dengan aturan baru yang hendak diberlakukan. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, PHK. Tentu saja ini adalah jenis perselisihan yang sensitif karena melibatkan pemutusan kontrak kerja. 4. Perselisihan antar serikat pekerja. Ini terjadi antar serikat pekerja atau antara serikat pekerja dengan perusahaan. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini? Langkah pertama yang harus dilakukan jika muncul perselisihan adalah perundingan bipartit, yaitu musyawarah langsung antara perusahaan dan karyawan tanpa campur tangan pihak ketiga. Proses ini biasanya berlangsung selama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Harapannya, kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan dengan diskusi yang terbuka. Kalau kesepakatan tercapai, maka dibuatlah perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai dokumen resmi. Tapi, kalau bipartit gagal atau salah satu pihak tidak bersedia berunding, apa yang terjadi? Nah, inilah tahap di mana masalah bisa dibawa ke Dinas Ketenagakerjaan. Di sini, kita mulai masuk ke tahap mediasi, di mana seorang mediator akan berperan sebagai pihak ketiga yang netral. Biasanya, mediator akan mempelajari masalah yang ada, mengadakan beberapa kali pertemuan, dan berusaha mencarikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi ini sangat penting karena selain lebih cepat, prosesnya juga lebih sederhana dibandingkan harus langsung membawa kasus ke pengadilan. Disinilah sikap terbuka dan komunikasi yang baik memainkan peran kunci. Kalau mediasi berhasil, maka perjanjian bersama kembali dibuat dan masalah dianggap selesai. Tapi, kalau masih belum ada kesepakatan, maka kasus ini dapat diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial, PHI. Selain mediasi, ada juga opsi konsiliasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perselisihan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tapi konsiliator akan lebih aktif dalam memberikan rekomendasi solusi. Sementara arbitrase melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai hakim untuk menentukan putusan yang mengikat. Tapi, harus diingat bahwa baik konsiliasi maupun arbitrase biasanya memerlukan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak menolak, maka proses ini tidak bisa dilakukan. Kuncinya di sini adalah komunikasi dan sikap fleksibel dari kedua belah pihak. Tidak semua perselisihan harus berakhir di pengadilan. Mediasi, konsiliasi, dan bahkan perundingan awal bisa menjadi solusi yang lebih efektif. Sebagai HR atau manajemen perusahaan, sikap transparan dan menghargai masukan dari karyawan bisa mencegah perselisihan semakin parah.
Bagi karyawan, sikap terbuka dan tidak terburu-buru mengambil langkah hukum juga bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Intinya, ketika kedua belah pihak bisa bersikap rasional dan mendengarkan satu sama lain, maka proses penyelesaian perselisihan bisa menjadi lebih singkat dan efisien. Oke, jadi itulah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kamu yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa atau sekadar ingin memperluas pengetahuan tentang ketenaga kerjaan. Jangan lupa untuk terus ikuti Caira Podcast untuk topik-topik menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, jangan sungkan untuk kirim pesan ke media sosial kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat!